sahabat, kita memulai merumput. Kembali lagi kita membuat konten kegiatan sore hari, yaitu merumput untuk pakan ternak. Untuk pakan ternak sobat. Tadi kita potong menggunakan mesin, jadi berhamburan karena pakai mesin kan. Potongannya juga nggak rapi, jadi cacah jadinya. Apalagi masih belum diasah sekunya itu, tumpul sudah diasah tapi belum digerinda, diasah pakai batu asah aja susah. Membabat rumput dengan menggunakan mesin, dan ini saya gunakan baskom untuk antar ke kandang. Jadi ini rumput ini sebetulnya kalau dilepas dombanya dia nggak makan, jadi dilewati aja. Tapi kalau kita babat mesin dengan kemudian kita taruh di atas kandang, insya Allah dia makan. Jadi kita babat, dia kacang naikkan. Ini bahkan dekat kandang juga ada juga, itu harus dibabat, tapi itu tidak dikasih makan buat domba sahabat ya. Yang jauh saja dari kandang. Ini kita mau antar makanannya ke sana sahabat ya. Oke. Jadi daerah sini, sementara di sini adalah daerah wilayah terlarang untuk masuk. Jadi kita babat saja. Dan sebelah sana adalah daerah untuk kita lepas. Jadi ke sana sampai ke atas gunung, ya kita lepas di sana, dia cari makan, dia makan seleranya. Ini sahabat, kambingnya sudah di atas kandang. Karena kita lepas. Oke sahabat, sudah kita di atas kandang nih. Ini dombanya ini kita lepas dari tadi jam 10 barangkali kurang lebihnya. Tapi naik, setelah itu naik dan tidak turun lagi nih. Jadi agak lapar ini. Untungnya kita carikan terus begini. Nah di sebelah sini sudah kering sahabat ya. Ini biasanya habis juga akhirnya nanti. Seperti itu. Jadi ini ada memang tidak terlalu suka ini rumputnya, tapi dia makan ya pelan-pelan lah. Memang sih harusnya kita kasih garam, air garam, dia nanti akan makan lagi. Ini rumput katanya sih namanya, orang sini namanya pahitan. Memang mungkin pahit barangkali ya, karena ini namanya sesuai namanya barangkali. Jadi dombanya dia tidak suka ini sahabatnya katanya sih. Tapi menurut aku sering saya kasih nama rumput lapangan, karena sering banyak di lapangan sepak bola itu tumbuh rumput ini. Tapi dimakan aja tuh, bisa dilihat ya, dimakan. Tapi nanti malam dia lebih, apalagi lagi garapnya lagi kalau malam nanti makannya, apalagi dia sudah merasa lapar. Cuma entah apa ada pengaruh tentang kesehatan dombanya atau bagaimana. Yang jelasnya memang tidak terlalu suka, kecuali dia sudah kering, dia sambil makan juga kalau sudah kering. Kalau banyak saya taruh di sini dia sampai kering, bahkan bisa sampai 3 hari baru habis. Tapi dia dombanya ini kan domba yang kita lepas juga, jadi sudah berkeliaran. Cuma yang saya bingung juga, karena dombanya ini agak sedikit, ini beberapa hari ini ada kena kecelakaan, maksudnya meninggal. Ada 3 ekor barangkali, 1 induk dan 2 anakan.
dan ada induk lagi tadi lemah. Kemarin lagi saya kasih minyak goreng, tapi alhamdulillah itu dia makan saja, bagus saja makan. Cuma kita tidak tetap waspadai gangguan kesehatannya, barangkali ada yang ini, tapi makan aja. Tadi saya lepas berkali-kali dia duduk, tapi dia memang ada sakit di kakinya nampaknya. Entah itu, kalau di sini juga ada beberapa kali saya temukan di tempat saya sini. Kadang-kadang agak ngeri saya bilang barangkali hantu kali atau apa. Sering kalau dombanya ada yang lemah atau ada yang mati, biasanya yang hilang matanya dengan kuku-kukunya. Jadi cuma ya saya untuk positive thinking barangkali tikus. Tapi ini sudah berapa hari ini kita racun, kalau memang dia tikus ya berarti tikusnya sudah habis. Jadi kita selalu meletakkan racun tikus. Dan dombanya ini agak pincang, jadi tadi saya lepas dan saya awasin benar-benar seharian tadi. Hampir setengah hari saya awasin perkembangannya. Saya ikuti ke dalam hutan. Jadi tempat yang tadinya saya tanam di rumput gajah, kembali lagi saya buka untuk daerah berkeliaran. Walaupun rumput gajahnya belum begitu kokoh. Ya apa boleh buat, jadi sambil kita ini. Tapi rencananya per 1 minggu. Jadi 1 minggu di tempat yang sana kita sudah bagi, cuma agak serong dia tidak terbagi langsung karena masih luas daerahnya di sini. Selama ini saya lepas di sini sampai rumput tebal karena memang tidak saya urus, nggak saya semprot, nggak saya babat. Maksudnya supaya mereka dia makan sendiri. Tapi nampaknya dia tidak makan, dia lebih milih banyak keluyuran, sehingga kelihatan lapar dia seharian. Jadi ini saya sekarang, jadi ini daerah yang saya tidak lepaskan di situ, sementara saya babat rumputnya, saya masukkan sebagai makanan di atas kandang. Tapi tetap kita lakukan sistem liat, sistem gembala atau koloni. Kenapa demikian? Salah satu cara untuk bisa kita tanpa mengurus seharian bila kita ada halangan. Jadi kalau ada punya acara atau apa, cukup kita lepas berkeliaran saja cari makan. Nah, mungkin itu tadi karena dia sukanya jalan aja, dia tidak kenyang. Dan barangkali kita bantu dengan cara begini untuk dapat makanan. Nah ini kenyang aja, makan aja sama dia, bukan tidak dia makan. Tapi kalau di bawah jangan harap dia makan, dia lewati saja rumput ini. Tapi dia ditaruh di atas kandang tanpa saya kasih apa-apa, ini dimakan aja. Nah ini saya kurang tahu, apakah dia yang tuanya yang dimakan apa pucuknya. Kayaknya sepertinya mungkin ya, kalau naik sudah ke atas ini kan tua-tuanya juga ikut. Barangkali yang tuanya itu yang dimakan barangkali sahabatnya. Ini pada semangat aja makannya ini. Padahal kalau di dalam kandang embaran, dia nggak makan dia. Sampai tinggi-tinggi sahabat ya rumputnya itu. Jadi kayak mungkin orang lihat kenapa rumputnya dibiarkan seperti itu. Bukan karena kita biarkan karena malas, tapi memang kita biarkan untuk makanan ternaknya. Tapi nampaknya tidak dimakan dombanya kadang-kadang. Nah ini kita sudah merumput. Beberapa hari ini menggunakan mesin babat untuk kita naikkan di sini. Kalau saya sempat atau saya juga agak fit bisa, karena kebetulan saya baru habis kena stroke ringan. Jadi sempat kemarin ini sudah pincang juga lumayan. Sudah sedikit pincang lah, tapi tidak terlalu ini. Nah ini sudah mulai agak pulih dan ini masih dalam pemulihan. Banyak orang mengatakan jangan terlalu banyak kerja karena, tapi bagaimana kalau punya pekerjaan seperti ini sahabat? Gak mungkin kita tunda. Walaupun memang ada putra saya 2, ada anak saya, tapi belum bisa saya terlalu tuntut untuk bekerja ini. Walaupun yang satu sudah biasa nebas-nebas dia ke sana. Jadi kalian juga kemarin saya suruh ngangkat, aku yang tebas dia nebas angkat. Dan dia juga kerja, kebetulan dia kerja ke Samarinda, dia sudah berangkat. Dia kerja malam. Dia milih kerja gaji kecil aja dia, padahal dia
harusnya gajinya besar, tapi dia gajinya kecil aja. Dia pilih kerja di dalam kota aja dengan gaji kecil, dengan maksud nanti ini tetap dia bekerja dan dia mengembangkan peternakan. Dia memang kayaknya dia penerus saya nantinya untuk meneruskan peternakan ini. Dia sudah berangkat tadi, dan satu masih mahasiswa dan dia tugasnya biasanya hanya ambilkan air kedelai dan pekerjaan-pekerjaan lainnya, tapi cepat sekali kalau kita suruh. Tapi untuk pekerjaan ini kadang-kadang tidak terlalu saya tuntut, saya biarkan karena ini masih tanggung jawab saya. Ya kalaupun dia bantu, syukur alhamdulillah. Dia memang belum wajib untuk bekerja keras untuk keluarga, dia masih paling tidak dia harus kuliah dulu. Nah ini seperti ini sahabat. Oke, barangkali ini saja ujian saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri dan cuma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.